Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, sebuah matan yang membahas atau sebuah kitab ringkas yang membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Yang mana ilmu nahwu ini adalah ilmu yang penting untuk dipelajari untuk memahami bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu alamatu al-ismi. Nah, sebelumnya di poin yang pertama kita sudah membahas tentang al-kalam. Kemudian di pembahasan yang kedua kita bahas anwaul kalam. Pembahasan pertama seputar kalam, pengertiannya, syaratnya. Kemudian pembahasan yang kedua pembagiannya. Nah, sekarang ini lanjutannya, yaitu alamat. Alamat artinya ciri-ciri atau tanda-tanda. Ya, tanda-tanda isim. Yang mana isim, ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dia adalah salah satu dari 3 jenis kata dan bahasa. Nah, di kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Nah, maka sekarang kita akan lihat satu persatu ciri-ciri dari isim apa, ciri-ciri dari fi'il apa. Nah, baik. Jadi alamatu al-ismi. Alamat artinya ciri-ciri atau tanda-tanda. Tanda-tanda. Maka judul pembahasan kita adalah tanda-tanda isim. Jadi kalau disebutkan tanda, berarti ini adalah ciri khasnya. Ya, artinya ini tidak ada pada yang lain. Ya, di ciri-ciri isim ini berarti hanya ada pada isim saja. Nah, kenapa ini penting kita pelajari? Karena ya, kemampuan dasar yang pertama kali harus antum bisa dalam belajar bahasa Arab, ya, yang kalian harus kuasai itu adalah mampu membedakan mana isim, mana fi'il. Ya, kalau huruf insya Allah bisa, karena jelas sekali perbedaannya. Ya, yang suka ketukar itu adalah isim dan fi'il. Maka antum harus bisa membedakan ini, mana yang isim dan mana yang fi'il. Ketika antum membaca ayat-ayat Al-Quran, antum dituntut harus bisa membedakan ayat yang antum sedang baca ini, apakah dia isim atau fi'il atau huruf. Nah, untuk bisa membedakan isim, fi'il, dan huruf, antum harus tahu ciri-cirinya, tanda-tanda. Baik, kita mulai langsung. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya tanda-tanda isim itu ada 4. Sebenarnya lebih dari ini ya, tapi cukup ini adalah 4 tanda yang paling masyhur, yang paling gampang diidentifikasi. Baik, yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu, ya, itu kalau di kitab lain disebutnya al-jad. Atau pernah belajar ilmu nahwu sebelumnya, al-khafdu itu sama dengan al-jar. Tidak ada bedanya. Ini hanya perbedaan istilah saja. Baik. Jadi apa sebenarnya al-khafdu itu? Al-khafdu itu kondisi di mana kata tersebut ya berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Ini penjelasan simpelnya ya. Ya, itu buat teman-teman yang sudah belajar, itu ada tanda lainnya ya. Tapi untuk sekarang kita pahami saja dulu dasarnya, bahwasanya khafdu itu adalah kata benda berharokat kasroh. Jadi kalau antum ketemu di dalam ayat Al-Quran nanti ada kata-kata berharokat kasroh, nah itu kata benda berarti. Ya, contohnya misalkan ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi, nah, isim itu berarti. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh.
Nah, ini adalah ciri yang pertama. Ya, kasroh itu hanya ada pada isim saja, kata benda saja. Yang kedua, tanwin. Nah, kalau tanwin insya Allah untuk paham ya. Tanwin itu ya fathatain, dhammatain, kasratain itu tanwin. Ya. Nah, kalau ini dhamma, ya maka tanwin biasanya ada tambahan begini. Bunyi un. Nah, kalau di bawah habisnya begini, ini kasroh. Jadi kalau dua, ini tanwin. Ya, kasratain bunyi in. Nah, kemudian kalau di atas, kalau satu doang itu fathah. Nah, kalau dua itu fathatain atau tanwin fathah. Ya, bunyinya an. Nah, ya harus dibedakan antara harokat dengan tanwin ya. Harokat itu tanda baca. Doma, kasroh, fathah itu harokat. Tapi kalau tanwin itu suara nun sukun. Ya, suara nun sukun itu disebut dengan tanwin. Yang mana tanwin itu letaknya pasti di akhir. Yang tanwin itu letaknya di akhir kata benda. Baik. Jadi nanti kalau untuk baca ayat Al-Quran ada bunyi un, in, an, berarti itu adalah isim. Nah, karena hanya isim saja yang boleh menerima tanwin. Misalkan ya, di Al-Quran Allah katakan baro'atun minallah, baro'atun, ada bunyi un di situ, ada tanwin, berarti dia isim, gitu ya. Begitu juga kasrotain dan fathatain. Jadi ya, kalau untuk baca di Al-Quran nanti ada salah satu dari tiga ini, maka dia adalah isim. Bisa dipastikan adalah isim. Ya, misalkan di ayat yang lain, saya quluna salasatun rabi'u kalbuhum wa yaquluna khamsatun. Berarti kata salasatun, khamsatun itu adalah isim. Ya. Atau di ayat yang lain misalkan wala taqulanna li syai'in, kasrah di situ, kasratain ya tanwinnya. Inni fa'ilun isim dzalika badan. Jadi gampangnya adalah kalau ketemu ada satu kata di ujungnya ada tanwin salah satu dari tiga ini, maka dia disebut isim. Nah, tanwin itu sendiri ada macam-macamnya nanti. Kita membahas perincian. Kita di sini mengusahakan untuk membahas yang paling penting saja. Baik, jadi kalau untuk yang mencari pembahasan lebih lengkap, ya, bukan di sini. Di kitab perinciannya, ya di syarah-syarah lebih lanjut. Ya, kalau di sini kita hanya ambil dasar saja. Baik, jadi at-tanwin itu dhammatain, fathatain, kasratain. Ya, ketiga-tiga ini yang disebut dengan tanwin. Baik. Kemudian ciri isim yang ketiga adalah dukhul alif lam. Dukhul artinya masuk. Masuknya alif lam. Apa maksudnya masuk itu? Masuk itu artinya dia nempel kepada kata tersebut. Ya, nempelnya di depan. Ya, nempelnya di depan. Contohnya, kita punya kata misalkan masjidun. Ya, ini asal katanya. Kata masjidun ini asal katanya seperti ini. Nah, kalau dimasuki alif lam, ya, maka letak alif lamnya itu di sini, di depan. Ya, al masjidu, gitu ya. Ya, al ini namanya alif lam. Al masjidu. Baik. Nah, ini namanya isim berarti. Berarti masjid ini adalah isim. Kenapa? Karena bisa ditambahkan
alif lam. Tapi ingat, tidak semua isim bisa ditambahkan alif lam. Ya. Contohnya misalkan nama orang, ya nama-nama orang nggak bisa ditambahkan alif lam. Kenapa? Ya karena dari sananya sudah seperti itu. Misalkan antum, nama antum Beni, nggak boleh disebut Al Beni, boleh. Ya, kecuali di KTP antum ada alnya. Jadi nggak semua kata benda itu boleh dimasuki alif lam. Lantas apa fungsi memasukkan alif lam itu? Itu nanti kita bahas di Ma'rifah Kiroh, ya. Yang batas ini kita bahas. Baik. Jadi sampai sini dulu bahwasanya alif lam itu merupakan salah satu dari ciri kata benda atau isim. Nah, jadi kalau antum baca di Al-Quran nanti ada al, tajwid dan mengenal istilah alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ya itulah alif lam yang dimaksud di sini. Ya. Sekarang di Al-Fatihah katakan alhamdulillah. Al di situ al, berarti kata alhamdulillah itu adalah kata pujian. Jadi kalau ada yang mengartikan alhamdulillah itu dengan memuji, ya keliru dia. Apa? Karena memuji itu kata kerja, ya, sedangkan alhamdulillah itu kata benda. Apa cirinya? Cirinya ada alif lam di depan. Itu mana dari kata dubul di sini, masuknya alif lam. Baik. Ya. Ingat, ya, penulisan alif lam itu seperti ini ya. Kalau dia berdiri sendiri, begini ada kepalanya. Ya, ada kepalanya dia. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kata, akan hilang kepala. Al-masjid, gitu ya. Kepala misalnya itu hilang. Ya. Baik. Kemudian, ya, tadi ciri yang kedua ada tanwin. Ciri yang ketiga alif lam. Nah, apa hubungan antara tanwin sama alif? Ya, hubungannya adalah harus salah satunya ada pada kata. Ya. Jadi kalau kata tersebut tidak ada alif lam, maka dia harus ada tanwin. Kalau ada tanwinnya, maka nggak boleh ada alif lam. Artinya apa? Artinya kata benda tidak boleh ada dua-duanya, ada alif lam, ada tanwin sekaligus. Nggak boleh. Al-masjidun nggak boleh. Kalau untuk mau pakai tanwin, jangan pakai alif lam. Kalau mau pakai alif lam, jangan pakai tanwin. Gitu ya, pada satu kata yang sama ya, nggak boleh. Misalkan kata al-masjidu ini, kalau dibuang alif lamnya, ya kembali ke dasarnya tadi, yaitu masjidun, ada tanwin di situ. Gitu ya, masjidun. Yang nggak boleh itu antum nggak boleh pakai tanwin, nggak pakai alif lam juga, pas juga, gitu ya. Harus dua-duanya, harus salah satunya untuk ambil, ya. Mengumpulkan kedua-duanya nggak boleh, membuang kedua-duanya juga nggak boleh, harus salah satu diambil, entah itu tanwin atau alif lam. Jadi kalau nanti antum lagi baca kitab Gundul, ya nggak ada harokat, kemudian di situ nggak ada alif lam di depannya, oh berarti tanwin kan? Ya. Jadi di tanwinkan ini hukum asal. Hukum asalnya kata benda itu bertanwin. Ya, bertanwin kalau tidak ada alif lam. Kalau sudah ada alif lamnya, ya buang tanwinnya. Baik. Nah, jadi gitu ya. Jadi masjidun, ya kalau tambahkan alif lam jadinya al masjidu. Baik. Sekarang coba Akhbeni, Anda bacakan kepada antum kata benda tanpa tanwin. Kemudian antum masukkan alif lam ke depan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Baik. Kalau Anda katakan kitabun, tambahkan alif lam. Al-kitabu. Al-kitabu, santap. Babun. Al-babu. Qur'anun. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Nurun. Al-nuru. An-nuru, ya. An-nuru. Jadi ada yang dibaca al, ada yang dibaca an.
Itu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah qamariyah itu ya, pembahasan tajwid juga ada di pembahasan Arab, ya, pembahasan ilmu juga ada. Ya, ya, untuk bisa simak di pertemuan-pertemuan awal dari pelajaran Nurul Ulum waktu situ dijelaskan ya pembahasan tentang alif lam syamsiyah dan lam qamariyah serta cara membedakan kedua. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata benda itu hanya memiliki dua kondisi. Kalau tidak bertanwin, ya pasti ada alif lamnya. Nah, maka kata Muhammad, ya Muhammad itu kurang tepat kalau kita baca waqaf Muhammad. Kalau dalam kitab ya, beda dan sarihan. Kalau dalam kitab Muhammad itu kurang tepat kalau dibaca dengan sukun. Ya. Kenapa? Ya karena kalau Muhammad itu ada alif lamnya, ditanwinkan Muhammadun, ya, Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadi. Apa bedanya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin? Oh, itu perbedaan dari sisi i'rab. Nah, kalau itu antum nanti pelajari di bab selanjutnya. Ya, itulah inti dari nahwu sebenarnya ya. Kalau ditanya seorang ilmu nahwu, apa sih pentingnya? Buat apa sih kita belajar ilmu nahwu? Atau apa sih yang dipelajari dalam ilmu nahwu? Jawabannya adalah agar kita tahu kata Muhammad itu dibaca Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin. Karena kata Muhammad itu di dalam posisinya nanti berbeda-beda. Ya, kadang di kalimat ini dibacanya Muhammadun, di kalimat yang lain dibacanya Muhammadan, di kalimat yang lainnya lagi dibacanya Muhammadin, berbeda-beda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Perbedaan sisinya dalam kalimat. Kalau dia sebagai subjek, ya, maka dibacanya begitu. Kalau dia sebagai objek, maka dibacanya begitu. Ya, ini perubahan. Gitu. Maka nggak mungkin kita bisa tahu makna dari kalimat yang sedang kita baca kalau nggak bisa menentukan harokatnya. Katakanlah antum paham kitab Gundul, antum tahu apa arti yang antum baca, tapi nggak tahu harokat yang benar, itu nggak bisa. Yang telah mengatakan al-i'rabu far'un atau sauril makna. I'rab itu bagian dari penggambaran makna, artinya antum nggak apa namanya nggak akan sempurna pemahaman terhadap apa yang antum baca kalau nggak tahu harokat yang benar. Nah, itu ilmu nahwu ya, fungsi dari ilmu nahwu ya untuk ya menunjukkan kepada kita apa ini dibaca dengan doma, fathah, kasroh, sukun. Ya, simpel itu sebenarnya. Tujuannya itu. Nah, perbedaan harokat mempengaruhi perbedaan arti dari tersebut. Baik. Ya, ini ciri yang ketiga, yaitu bisa dimasuki oleh alif lam. Ya, yang dimaksud dengan istilah dimasuki itu masuk dari awal, maksudnya al masjid dulu. Nyali lam itu mungkin datang di belakang atau di tengah, ya. Harus di depan al masjid. Kalau ada alif lam di belakang atau di tengah, itu bukan alif lam. Ya. Maka kemudian ciri yang keempat yang terakhir yaitu dukhul harf khafdi, masuknya huruf khafat. Ini kaitannya dengan ciri yang pertama tadi. Ciri yang pertama apa? Al-khafdu. Nah, al-khafdu artinya berharokat kasroh. Nah, untuk mas pahami di sini ya, bahwasanya hukum asal dari kata benda dalam bahasa Arab itu adalah dhammah. Ya, sekali lagi, hukum asal dari kata benda dalam bahasa Arab itu adalah dhammah. Hukum asalnya berharokat dhammah. Nah, misalkan kita ambil kata Zaidun. Ya, kita ambil kata Zaidun. Ini harokatnya dhammah. Ya, maka tidak boleh ini antum merubah menjadi Zaidin kalau nggak ada penyebabnya. Ibaratnya air, ini adalah air yang murni, air yang masih jernih. Zaidun, harokatnya masih utuh, masih
sebagaimana adanya. Maka kalau antum mau rubah menjadi harokat yang lain, zaidin, maka harus ditambahkan huruf khafat namanya di depan. Ya, huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Ya, huruf yang menyebabkan kasroh. Jadi kalau ada huruf ini pasti setelahnya kasroh. Ya. Nah, misalkan zaidun ini kita masukkan salah satu huruf apa? Huruf khafat namanya ila. Ya. Huruf khafat ila. Ya, yang tadinya zaidun sekarang berubah menjadi zaidin. Ya, berarti kan nama kata yang tadinya dhamma jadi kasroh. Apa yang menyebabkan yang berubah? Adanya ila. Ila ini namanya huruf khafat. Jadi sekarang zaid ini sudah berubah apa? Bukan berubah artinya, berubah harokat. Artinya masih tetap sama. Zaidun dan Zaidin artinya sama-sama orang bernama Zaid. Ya. Tapi kalau pakai kasrah begini, ini tandanya dia ada yang berubah, itu hilang. Jadi antum tiba-tiba baca Zaidin nggak mau, ada penyebabnya apa? Ya, ibaratnya air nggak mungkin tiba-tiba menjadi keruh, pasti ada penyebabnya. Air yang jernih tiba-tiba menjadi keruh tanpa ada penyebab, nggak mungkin, pasti ada penyebabnya. Begitu juga Zaidun berubah menjadi Zaidin pasti harus ada penyebab. Di sini penyebabnya adalah ila. Ila ini adalah huruf khafat. Ya, jadi harus ya kasrah setelahnya. Nah, ketika membuka di Al-Quran nanti, ya ketemu kata ila itu pasti setelahnya kasrah. Ya, ya misalkan summa stawa ya alal arsh itu ala. Ya. Atau yang lain misalkan ila subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ilal masjidi. Yang masjidi di situ. Nah, jadi kalau ada ila pasti setelahnya itu kasroh. Nah, hukum asalnya itu ya ada di beberapa posisi nanti dia nggak pakai kasroh, pakai tanda yang lain, tapi hukum asalnya itu dia pakai kasroh. Nah, baik. Ya, kemudian untuk perhatikan, ini kan Zaidun ini nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Bagaimana kalau kata yang ada alif lam? Misalkan kita punya kata al-masjidu. Nah, ini kalau dimasuki alif lam, kalau dimasuki huruf jar, ila misalkan, maka jadinya ilal masjidi. Ya, ilal masjidi. Zaidun jadinya Zaidin, al-masjidu jadinya al-masjidi. Lihat bedanya di situ. Nah, jadi kalau antum baca ilal masjidin ya tak boleh. Ya, ilal masjidi ya, harus dibaca seperti ini. Ya, kenapa? Karena di sini antum tambahkan alif lam. Ada alif lam di depannya. Ya, dengan adanya alif lam ini, maka di belakang nggak boleh ada tanwin. Kalau antum baca ilal masjidin, tanwinnya ada, alif lamnya ada, gitu ya. Ya, jadi kasroh itu bisa kasroh yang begini, masjidi, bisa juga zaidin, kasroh taid. Dua-duanya disebut kasroh. Bedanya adalah di sini yang kata zaidin ini kasrohnya kasroh taid. Artinya ada tanwinnya, kasroh dapat ditambah tanwin. Kalau ini kasroh saja, gitu ya. Nah, kita kembali ke kitab. Nah, jadi ciri yang keempat ini adalah masuknya huruf khafat. Khafat itu artinya berharokat kasroh. Berarti huruf khafat adalah huruf yang menyebabkan kata benda itu berharokat kasroh. Gitu ya. Huruf yang menyebabkan kata benda itu berharokat kasroh. Ini artinya apa? Artinya dia ini adalah penyebab. Huruf khafat ini adalah penyebab yang merubah harokat dhamma menjadi kasroh. Kalau fathah bagaimana? Ya, nanti kita bahas di tempatnya itu. Baik. Nah, jadi
huruf khafat ini adalah huruf-huruf yang mampu membuat kata benda itu berubah menjadi kasrah. Di sini penulis membawakan ada 9 huruf khafat ditambah 3 huruf qasam. Ya, 9 huruf ini atau 12 huruf ini kalau teman ketemu di Al-Quran nanti, maka dia pasti setelahnya kasrah. Gitu ya. Pasti ya setelahnya kasroh. Contohnya tadi ada ila ya, jadi dia ila. Ini salah satu. Baik, jadi huruf khafat ini pasti setelahnya adalah kasroh. Nah, lantas apa sih gunanya pakai huruf khafat ini? Huruf khafat ini ada artinya. Ya, kalau sudah masuk ke dalam kalimat ada arti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia huruf khafat itu kurang lebih seperti ini. Kalau teman mengatakan saya pergi ke pasar. Nah, di situ ada kata saya. Saya itu subjek. Kalau dalam bahasa Arab itu fa'il. Ya, kemudian pergi itu predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu fi'il, bekerja. Kemudian pasar itu kata benda. Nah, sebelum kata pasar itu ada kata ke. Ya. Saya pergi ke pasar. Nah, ke itulah huruf khafat. Kemudian saya pergi ke pasar. Saya duduk di atas kursi. Nah, kata di itulah huruf khafat. Ya. Ya, saya makan dengan tangan. Ya, dengan. Ya, itu juga huruf khafat. Ya, imbuhan-imbuhan kata-kata pendek ringkas seperti itu. Itulah huruf khafat dalam bahasa Arab. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini. Yang pertama ada min, yang kedua ada ila, perhatikan cara bacanya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bukan rabbi ya, rubba. Kemudian alba, kalau disebut nama huruf ini berarti hurufnya cuma satu. Kalau min kan 2 huruf ya, mim sama nun. Kalau alba berarti berubah doang. Al-kaf berarti huruf kaf doang. Kaf gitu ya. Al-lam berarti huruf lam doang. Li gitu ya. Wa huruful qasam. Ya, ini sudah 9 ditambah huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Ya, kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia demi. Ya, demi Allah. Nah, kata demi itu dalam bahasa Arab menggunakan huruf qasam. Dan huruf qasam dalam bahasa Arab itu ada 3. Semuanya artinya sama. Ya. Itu huruf waw, huruf ba, sama huruf ta. Ya, wallahi, billahi, tallahi. Itu kalau diterjemahkan sama artinya semua, demi Allah. Jadi waw, ba, ta ini adalah huruf-huruf yang kita gunakan untuk bersumpah. Nah, kalau kita sebagai makhluk, sebagai hamba, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Muhammad tidak boleh. Demi Ka'bah tidak boleh. Ya. Demi malaikat tidak boleh. Harus demi Allah saja. Nah. Baik, sekarang kita lihat makna satu persatu dari huruf-huruf khafat ini. Kita mulai dari min. Untuk perhatikan di sini, min, ya, kita tidak masuk ke perinciannya. Min itu dia punya banyak makna, perinciannya luas ya. Tapi kita ambil terjemahan ke bahasa Indonesia saja. Min itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dari. Yang diterjemahkannya menjadi dari. Dan saya baru kembali dari pasar. Ya, itu dari. Itu min ya. Kemudian ila ini pasangannya. Ya. Min itu pasangannya biasanya ila. Ila itu artinya ke. Ya. Misalkan ke masjid. Saya pergi ke masjid. Itu pakai ila al-masjid. Nah, berarti kalau ada kata al-masjid ketemu ila, berarti bacanya ilal masjid di. Ya, min
min al-masjid, pasti kasroh. Jadi kalau ada yang baca nanti ilal masjidu, ilal masjidah, jelas salah. Nah, kemudian ada kata an. An itu artinya juga sama dari atau tentang. Nah, kalau yang artinya dari itu biasanya di hadis. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nah, kan an Amiril Mukminin, an Amiri, itu Amiri yang benar. An Amiri, karena an ini huruf khabar maka setelahnya harus kasroh. Nah, bagaimana kalau an Abi Hurairah, kasrohnya mana? Itu kaidah pengecualiannya. Nama-nama seperti Abu Hurairah itu nanti ada penjelasan sendiri. An Aisyah, kenapa fathah? Kalau kata Aisyah ini unik juga dia pengecualian. Tapi normalnya setelah an itu harusnya kasroh. An Zaidin, an Muhammadin. Baik, nanti kita bahas di tempatnya itu sendiri tentang hal tersebut, tentang kenapa kok ada yang malah pakai fathah. Yang penting untuk pahami di sini adalah hukum masaknya pakai kasroh. Baik. Kemudian ala artinya di atas. Ala summa stawa alal arsh. Dan Allah beristiwa di atas arsh. Fi artinya di. Ya, di saja atau di dalam boleh. Ya. Jadi kalau untuk lagi di dalam kelas, katakan fil fasol. Dalam masjid, tentu katakan fil masjidi. Ya. Fil masjidi. Ya. Baik. Kemudian rubah artinya, ya, rubah artinya betapa, ya, banyak atau sedikit, betapa banyak atau betapa sedikit. Ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia kan yang panjang katanya, di dalam bahasa Arab ini masuk itu pendek. Kan dalam hadis Nabi yang mengatakan rubah so'imin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa, pahala puasanya nggak dapat, dia hanya dapat lapar dan haus saja. Rubah. Baik. Kemudian yang ketujuh tadi ada alba. Ya, tulisannya seperti ini kan cuma satu huruf. Ba. Ya. Bi. Ya, jadi dalam kalimat contohnya misalkan ya bi Zaidin. Nah, jadinya begini. Bi Zaidin, dengan Zaid. Gitu ya. Bi Zaidin, dengan Zaid. Nah, kalau di lafaz basmalah itu juga ada, ya, Bismillah, ya, Bismillah, berarti bi ini huruf khafat, makanya dibaca di sini bismi kasroh gitu ya. Nggak boleh tuh baca bismu karena bi itu huruf khafat atau huruf jar, gitu ya. Nah, jadi bismi ini sebenarnya terdiri dari dua kata, bi dan ismi, ya. Apa katanya ismu, ya, bi ditambah ismu, alifnya dibuang, ya, jadinya lah bismi, gitu ya. Nah, ismu itu sendiri nama, bi itu artinya apa? Bi itu artinya dengan, berarti bismi artinya dengan nama, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Baik, kemudian kaf, ya, huruf kaf. Kaf itu, ya, ini kalau di dalam kalimat misalkan kal qamari, ya, tulisnya seperti ini. Kal qamari, kaf ditambah alif lam, kal qamari. Jadinya qamaru menjadi qamari. Baik. Ya, jadi ka itu sendiri artinya apa? Ya, ka artinya seperti. Ka artinya tasbih, seperti.
Kemudian lam, ya, lam itu li, ya. Misalkan alhamdulillah. Nah, perhatikan kata lillah itu li depannya itu, ya. Jadi nama Allah, Rabb kita Subhanahu wa taala, penulisnya seperti ini, Allahu, ya. Allahu. Tapi kalau di depannya ada lam, ya, begini, ya, lam ditambah Allahu, ya, jadinya lillahi. Jadi itu asalnya, ya. Jadi li jadi dibaca, bukan la, ya. Jadi kalau Zaidun masukkan lam ini jadinya li Zaidin, gitu. Nah, apa arti lam itu sendiri? Lam ini sendiri artinya untuk. Ya, maka alhamdulillah berarti alhamdulillah pujian lillah, untuk Allah. Bisa hanya untuk, bisa hanya milik. Saya juga pujian itu untuk Allah atau pujian itu milik Allah. Nah, itu dia 9 huruf khafat. Nah, sekarang yang 3 yang terakhir, nomor 10 sampai nomor 12. Ini termasuk huruf khafat juga, yang mengkasrohkan, ya. Ya, tapi dia itu juga punya nama lain, huruf qasam. Itu huruf sumpah tadi. Yang 3 terakhir ini huruf sumpah. Ya, tadi kita katakan sumpah atau qasam itu kalau diterjemahkan artinya demi. Ya, ya. Wallahi. Ya, ini juga demi. Ya, ta juga demi. Nah, sekarang gimana bedakan nomor 7 sama nomor 11? Nomor 7 kan tadi bi artinya dengan. Ini juga artinya, ya, ini juga ba, tapi artinya demi. Kapan diartikan dengan, kapan diartikan demi? Nah, pertama tergantung kepada konteks kalimatnya. Insya Allah bisa bedakan sendiri nanti. Ya, kalau konteksnya di awal-awal kalimat, misalkan bersumpah gitu, dengan nama Allah, ya, atau demi Allah, berarti bi di situ, ya, billah, ya. Billah, demi Allah. Tapi kalau, ya, bismillahi, dengan Allah, dan menyebut nama Allah. Dan kalimat bismillah itu kan bukan kalimat sumpah. Gitu. Kalimat sumpah itu kayak di awal-awal surat, ya, di 30 itu wati, wazaitun, watu, isini, itu sumpah semua. Ya, kemudian ada wadduha, ya, wal fajri, ya, itu sumpah semua. Pakai wa dia. Ada juga yang pakai bi, ya, ada juga yang pakai ta. 3 huruf ini hanya boleh diganti dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, ya, atau pakai nama-nama Allah yang lainnya, misalkan wa rabbil Ka'bah, ya, demi Rabb Ka'bah, boleh, karena kembalinya kepada Allah juga. Tapi nggak boleh kita mengatakan wa Muhammad, bi Muhammad, ta Muhammad, nggak boleh. 3 ini khusus untuk Allah saja, huruf qasam. Baik. Ya, ini dia 12 huruf khafat. Nah, ya, 12 huruf khafat, 3 yang terakhir huruf khafat sekaligus huruf qasam. Baik. Nah, itu dia pembahasan kita, ikhwan, seputar alamatu al-ismi, ciri-ciri dari isim atau ciri-ciri dari kata benda. Baik, kemudian masuk ke as'ilah, ya, latihan. Yang pertama, ma'alamatul ismi, apa ciri-ciri isim? Tanpa melihat ke kitab, sebutkan ciri isim yang 4 tadi. Nah, al-khafad, ya, kemudian at-tanwin, dan seterusnya. Ini untuk menguji kemampuan pemahaman untuknya. Kemudian yang kedua, ala ayyi syai'in tadullu al-huruf al-atiyah. Ala ayyi syai'in artinya huruf-huruf berikut ini menunjukkan apa? Ini nggak usah dijawab ini, ya. Ya, kan ini belum masuk kita ke pembahasan ini, artinya ini masuk ke perincian sekali. Makna dari min itu maksudnya, atau tinggal tulis terjemahannya aja, ya, cukup. Min artinya dari, lam artinya apa. Tanpa melihat ke catatan tadi, silakan untuk tentukan arti dari 6 kata atau 6 huruf. Ya. Jadi isi nama-nama atau arti dari huruf-huruf tadi itu harus diamalkan. Baik, nomor 3, man ladzi yakhtassu wawul qasam.
bidukhuli alaihi min anwa'i, ya, min anwa'il asma maladhi takhtassu, apa yang khusus bagi waw qasam, ya, bidukhuli alaihi min anwa'il asma, ya, kata apa yang khusus dimasuki oleh waw qasam, kata apa yang khusus dimasuki oleh waw qasam, ya, nama Allah, wallahi, ya, nggak boleh sembarangan maksudnya menggunakan nama. Jadi hanya boleh masuk ke nama Allah saja. Baik, nomor 4, masil li ba'il qasam bimithalain mukhtalifin. Bikin contoh yang menggunakan ba'ul qasam, ba yang bersumpah, bukan ba yang huruf jar, bukan ba yang artinya dengan, tapi ba yang artinya demi. Bikin dua contoh yang berbeda. Silakan untuk kerjakan nanti. Nah, kemudian ya, latihan untuk harus kerjakan nanti. Tamarin latihan di sini. Mayyiz al-asma allati fil jumal al-atiyah ma'a dzikril alamah allati arafta biha ismiyataha. Nah, yang perintahnya di sini adalah ya, mayyiz. Mayyiz artinya tentukan. Ya, identifikasikan, tentukan yang mana yang isim dari kata-kata berikut ini. Ya, tentukan mana isim dari kata-kata berikut ma'adzikri, ya, dengan sebutkan, tentukan dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, kata Bismillahirrahmanirrahim, yang mana yang isim di sini, tentukan cirinya apa. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana yang isim, tentukan cirinya. Wal asri, yang mana yang isim, sebutkan cirinya. Wa tallahi la akidanna asnamakum, sebutkan mana isim dan sebutkan ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya dari sudah kita pelajari 4. Apakah ciri pertama, kedua, ketiga, keempat, atau ya 2 sekaligus cirinya, boleh. Apa sebutkan dua-duanya misalkan kalau ada. Baik, ini dia pembahasan kita, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya di pembahasan alamatul fi'li, ya, ciri-ciri dari kata kerja atau fi'il. Jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri kata benda, maka waktunya nanti kita akan mempelajari ciri-ciri dari kata kerja. Nah, maka mulai dari sekarang ketika membaca Al-Quran, mulai tanyakan, oh ini isim atau fi'il atau huruf, gitu, ya. Mulai lebih dicermati sekarang ketika membaca, meskipun belum tahu artinya, ya, jangan buru-buru buka terjemahannya atau lihat ke kamus, ya. Dengan apa yang Anda sudah pelajari, coba tentukan ini tuh isim atau fi'il atau huruf. Baik, naktafi bihadza. Fadhal ini adalah pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup. Ustaz, dengan pelajaran yang lalu yang bab pertama itu kan ada pertanyaan Ustaz yang Ustaz bilang karena nyetornya itu ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama soal yang setelah dipelajari ada pertanyaan kan bab pertama, yang kemarin Ustaz kirim ada 3 pertanyaan, yang terakhir itu ada bacaan Quran Ustaz, ya, ada bacaan membaca, cara membaca Ustaz, ya. Kapan nih anak setor Ustaz? Kalau bisa di store sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum mulai pertemuan, antum sudah selesai dari tugas. Itu tugas pekanannya. Jadi itu tugas untuk pekan kemarin. Iya Ustaz. Ada 3 yang Ustaz tambah, yang tambahan soal kemarin Ustaz. Itu anak cicil Ustaz, ya. Yang bacaan itu dicicil. Baca sesanggup antum baca, ya, sehari separagraf 2 paragraf, tapi jangan putus. Karena tujuan Anda di sini adalah agar antum tetap membaca. Karena bahasa Arab itu mau gimana pun, setinggi apapun kita belajar teorinya, kalau nggak dipraktekkan, nggak belajar bicara, nggak akan bisa. Jadi, nah, ingin antum banyak baca. Baik, adapun untuk soalnya silakan kerjakan segera mungkin untuk bisa tulis di print atau ditulis setelah bagaimana caranya, di screenshot atau di foto tulisan tangan atau bagaimana, bebas. Baik, jawabannya.
Baik, wallahu taala ala wa ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.